Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta wilayah kreatif dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Misterio. Kali ini Misterio akan memberikan share materi terkait pelajaran IPA kelas 9 mengenai kemagnetan. Misterio akan menjelaskan materi yang dibantu dengan slide PowerPoint yang ada. Oke, kita tunggu sebentar. Materinya kemagnetan, kemudian kelas 9. Ini materinya. Yang pertama ada teori kemagnetan, yang kedua ada cara membuat magnet, yang ketiga medan magnet, yang keempat kemagnetan bumi, yang kelima elektromagnetik. Udah habis? Masih belum. Nah, masih ada gaya Lorentz, masih ada alat elektromagnetik, kemudian ada transformator. Oke, balik sini. Teori kemagnetan, pengertiannya adalah magnet merupakan logam atau batuan yang dapat menarik benda-benda yang mengandung besi, baja, nikel, kobalt, ataupun campuran logam tersebut. Kemagnetan adalah suatu sifat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub yang tidak senama atau tidak sejenis. Sifat-sifat magnetik disebabkan gerak elektron dalam atom-atom tersebut. Jadi kemagnetan itu adalah suatu sifat zat yang bisa dilihat gitu, artinya bisa dibuktikan secara kasat mata, gaya tarik menarik atau tolak menolak antar kutub magnet. Nah, kemudian bentuk magnet yang dibuat terdiri atas beberapa macam, yaitu magnet batang. Magnet ini berbentuk batang, jelas sesuai namanya. Kemudian magnet jarum, kemudian ada magnet silinder, ada magnet atau tapal kuda atau ladam. Nah, berdasarkan sifat bahan terhadap daya tarik magnet, bahan magnetik dibedakan atas yang pertama, ferromagnetis atau yang tertarik sangat kuat oleh magnet. Kemudian ada paramagnetis, bahan yang tertarik dengan magnet dengan gaya yang lemah. Kemudian ada bahan diamagnetis, bahan yang tidak ditarik magnet, seperti itu. Next ya. Nah, di dalam atom, elektron bergerak mengelilingi inti atom dan berrotasi pada sumbunya, yang berpengaruh pada sifat kemagnetan atom dari suatu bahan. Suatu magnet elementer dapat berupa satu atom atau molekul yang kuat, lemah, sifat kemagnetannya bergantung pada jarak elektron ke inti, kecepatan gerak elektron mengelilingi inti, dan spin elektron, jumlah putaran elektronnya ya. Nah, kemudian menurut Weber, teori kemagnetan adalah yang pertama, magnet terdiri atas magnet kecil-kecil yang disebut magnet elementer. Kemudian yang kedua, logam bersifat magnet. Kedudukan magnet elementernya teratur, dan logam bersifat bukan magnet jika kedudukan magnet elementernya tidak teratur. Yang ketiga, besi mudah dibuat magnet dan sifat kemagnetannya mudah dihilangkan. Yang keempat, baja sukar dibuat magnet, sifat kemagnetannya sukar dihilangkan. Nah, berdasarkan jenis bahan yang digunakan, magnet dibedakan menjadi 4 tipe. Nah, yang pertama ada magnet permanen campuran. Terdiri dari 3 magnet permanen campuran ini. Yang pertama magnet alkomak, campuran besi dan aluminium. Yang kedua magnet alnico, campuran besi dan nikel. Dan juga magnet trikonal atau campuran besi dan kobalt gitu. Ketiganya memiliki ciri keras dan memiliki gaya tarik sangat kuat. Yang kedua, magnet permanen keramik atau magnadur,
terbuat dari serbuk ferrit, bersifat keras dan memiliki daya tarik kuat. Yang ketiga, magnet besi lunak atau staloy, terdiri dari 96% besi dan 4% silikon. Sifat kemagnetannya tidak keras dan sementara. Yang keempat, magnet pelindung atau mu metal, terbuat dari 74% nikel, 20% besi, 5% tembaga, dan 1% mangan. Magnet ini tidak keras dan sifatnya sementara. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Dapat menarik benda dari besi atau baja, kemudian menembus benda tipis seperti kertas dan plastik. Gaya tarik magnet terkuat terletak pada ujung-ujung atau kutub magnet. Kutub magnet yang digantung bebas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kutub senama saling tolak-menolak dan kutub yang tidak senama saling tarik-menarik. Senama ini artinya sejenis ya, jangan bingung. Kemudian daerah di sekitar magnet masih terpengaruh gaya tarik magnet. Selanjutnya, beberapa cara membuat magnet, ada 3 macam. Yang pertama digosok, yang kedua induksi, yang ketiga dialiri dengan arus listrik. Kemudian jika ada cara membuatnya, maka ada cara untuk menghilangkannya. Nah, cara menghilangkan sifat kemagnetan antara lain yang pertama, dipukul-pukul. 2, dipanaskan atau dibakar. Yang ketiga, dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Oke, kemudian ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan bagaimana cara membuat magnet dengan cara digosok. Nah, gosokan magnet permanen berulang-ulang pada satu arah. Kutub magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir digosokkan dan selalu berlawanan dengan magnet penggosok. Nah, begini kurang lebih simulasinya. Ya, jadi batang yang sudutnya terakhir terkena gosokan itu selalu berlawanan dengan yang kutub penggosoknya, seperti itu ya. Nah, kita ulang lagi ya. Nah, jadi batang yang terus menggosok itu kutubnya tetap, sedangkan yang terakhir digosok itu adalah kutub yang berlawanan. Nah, begitu. Kemudian lanjut. Ini ada kutub magnet yang dihasilkan selalu berlawanan dengan magnet penginduksi. Nah, ini adalah cara membuat magnet dengan menginduksi. Ini secara, jadi magnet yang sudah ada itu berada di atas, contoh di gambar ini, sedang di bawahnya ada batang yang belum menjadi magnet, seperti itu. Dan di bawahnya lagi ada objek yang nantinya akan terpengaruh oleh magnet yang terinduksi. Contoh simulasinya adalah ya seperti ini. Jadi dari batang yang belum jadi magnet tadi itu akan mendapatkan kutub yang berlawanan dengan magnet penginduksi itu. Jika magnet penginduksinya adalah selatan, maka dia akan berkutub utara, begitupun sebaliknya. Coba lagi. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik. Nah, arus listriknya tentu arus listrik searah ya, karena tadi kalau arahnya bolak-balik atau arusnya AC itu akan membuat sifat kemagnetannya justru menghilang, seperti itu. Lakukan dengan bantuan ballpoint atau pena yang terbuat dari besi. Perhatikan aliran arus yang melewati kabel lewat atas atau bawah ya. Kemudian genggamkan tangan pada ballpoint sesuai arah arus lewat atas atau lewat bawah. Kemudian arah ibu jari dikeluarkan menunjukkan magnet kutub utara. Itulah yang terjadi. Simulasinya kita cek.
Nah, seperti inilah simulasinya kurang lebih, menjadi seperti pegas ya, mengarah terus mengalir sambil melingkarinya, seolah seperti pegas jika dilihat secara kasat mata berdasarkan animasi ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini tadi adalah yang dikatakan bahwa dia akan saling tolak menolak. Tuh, jika kutub magnetnya sejenis maka akan tolak menolak. Kemudian, nah, jika kutubnya senama atau sejenis maka dia akan tarik menarik. Kemudian hubungan kemagnetan dengan listrik menurut Michael Faraday. Magnet dapat menimbulkan arus listrik, misal pada dinamo sepeda dan generator. Ya, dinamo sepeda itu ketika bergesekan dengan ban dia bisa menghasilkan cahaya jika diberikan bohlam. Kemudian Ørsted mengemukakan bahwa arus listrik dapat menimbulkan sifat kemagnetan atau elektromagnet. Medan magnet. Ini medan magnet ya. Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya dan dinyatakan dengan anak panah. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ada sebuah magnet, maka di wilayah yang masih berada di sekitar kutub magnet tersebut itu memiliki arah kutub yang sama dengan kutub magnet tersebut. Itulah yang dinamakan medan magnet. Kemudian, nah, ada pertanyaan nih, apakah yang terjadi jika sebuah magnet dipotong? Nah, dipotong di bagian sini. Nah, maka yang terjadi adalah kutubnya akan tetap terbagi. Jika ujung kiri dan ujung kanan, kita lihat di sini ya. Di sebelah kiri ini kutub utara dan ujung paling kanannya adalah kutub selatan. Ketika dia dibelah, nah, bagian yang hasil terbelah ini akan menjadi kutub selatan dan utara atau utara dan selatan sesuai dengan kutub ujungnya. Karena di sini yang kiri adalah kutub utara, maka hasil potongan yang di tengah yang bersambungan dengan kutub utara adalah kutub lawannya, yakni kutub selatan. Begitupun kutub selatan. Karena di ujung kanan di kutub selatan, maka kutub yang ada di seberangnya hasil belahannya adalah utara, seperti itu. Karena pada prinsipnya kenapa dia menyatu, asumsinya adalah ada kutub perbedaan kutub yang akhirnya menyatukan magnet tersebut atau merekatkannya, seperti itu. Nah, jika kita potong lagi, maka akan jadi seperti ini lagi, gitu. Yang tidak berubah adalah kutub paling ujung kiri dan paling ujung kanan, seperti itu. Kemagnetan bumi. Jarum kompas arah utara selalu mengarah ke utara karena kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara bumi dan kutub utara magnet bumi terletak di kutub selatan bumi. Jadi kutub magnet dengan kutub bumi itu arahnya berlawanan. Itulah kenapa kutub magnet kutub magnet utara maksudnya selalu mengarahkan ke arah selatan dari kutub bumi, kutub magnet bumi, gitu ya. Karena memang seperti dijelaskan tadi bahwa kutub magnet dan kutub magnet bumi itu berlawanan, akhirnya saling mendekat, seperti itu. Makanya kenapa kutub utara magnet selalu menuju kutub selatan bumi, seperti itu. Nah, ini simpangan jarum kompas. Letak kutub-kutub magnet bumi tidak tepat berada di kutub-kutub bumi, tetapi menyimpang terhadap letak kutub bumi itu sendiri. Hal ini menyebabkan garis-garis gaya magnet bumi mengalami penyimpangan terhadap arah utara sampai selatan bumi. Akhirnya atau akibatnya, penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap arah utara selatan bumi secara geografis.
Sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara selatan geografis disebut sudut deklinasi. Pasti nggak asing istilah ini kalau yang sering baca-baca. Nah, sedangkan penyimpangan jarum kompas itu terjadi karena garis-garis gaya magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi, bidang horizontalnya. Akibatnya kutub utara jarum kompas menyimpang naik atau turun terhadap permukaan bumi. Penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap bidang datar permukaan bumi. Nah, sudut ini disebut dengan sudut inklinasi, seperti itu.